Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membaca kitab Qutul Habibul Gharib Qutul Habibul Gharib. Sekedar pengenalan, Qutul Habibul Gharib ini dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang wafat pada tahun 1315 Hijriah. Qutul Habibul Gharib itu adalah penjelasan terhadap kitab Fathul Qoribul Mujib. Fathul Qoribul Mujib ini dikarang oleh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1098 Hijriah. Kitab Fathul Qorib Mujib ini menjelaskan terhadap kitab Ghayatut Taqrib karangan Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani yang wafat pada tahun 500 Hijriah. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah kitab ini ada kitab induk ini Ghayatut Taqrib. Dalam Ghayatut Taqrib oleh Fathul Qorib dijelaskan, mungkin ada tulisan Arab yang perlu dijelaskan. Itu dijelaskan oleh Fathul Qorib. Di Fathul Qorib yang sudah menjelaskan tentang kitab Ghayatut Taqrib, jika belum dalam kitab Qutul Habibul Gharib ini lebih dijelaskan lagi. Jadi maksudnya untuk mempermudah pembaca dalam menjelaskan sebuah kitab. Jadi Qutul Habibul Gharib awalnya ini Ghayatut Taqrib, terus ada sebuah kata yang perlu dijelaskan dengan Fathul Qorib. Di dalam kitab Fathul Qorib mungkin ada tulisan yang perlu dijelaskan oleh kitab Qutul Habibul Gharib. Di dalam kitabnya, untuk membedakan mana kitab Qutul Habibul Gharib, ini ada 3 kitab, mana yang kitab Ghayatut Taqrib, mana yang kitab Fathul Qorib, mana yang kitab Qutul Habibul Gharib. Kita langsung baca, lihat di belakang kitab ini. Saya majukan lagi. Untuk yang paling awal yaitu Ghayatut Taqrib, itu yang ada di atas, yang di dalam lingkaran, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Sedangkan di luarnya yang tidak dikurung itu kitab apa tadi, kita lihat lagi. Ini kitab Fathul Qorib Mujib. Jadi yang di dalam kurung Ghayatut Taqrib, yang di luar kurung itu Fathul Qoribul Mujib. Ini ada garis, di bawah garis, di atas garis itu kitab Fathul Qorib Mujib. Sedangkan yang di bawah garis itu kitab Qutul Habibul Gharib. Jadi sudah jelas ya. Sekarang coba kita lihat contohnya. Faslun. Itu di dalam kurung, itu berarti kitab induknya. Di luar kurung fi furudil wudu. Fasal ini menjelaskan fardu-fardunya wudu. Lebih detail. Wa bidammil wawi. Jadi wudu itu dibaca wudu fil ashar menurut
kaum yang lebih masyhur. Itu dinamakan isim fi'il. Nah, ini penjelasan dinamakan isim fi'il ini mengarah ke ilmu nahwu. Wa al-murad huna. Nah, maksudnya pembahasan di sini yaitu al-wudu. Sedangkan kalau wawunya diganti fathah, wabil fathi, dan jika dengan fathah wawunya, itu ismun, sebuah nama, lima, terhadap sesuatu, yatawadda'u, yang kita berwudu menggunakan dengannya. Nah, di sini dijelaskan wa yastamilul awal ala furud wa sunan. Semua pembahasan dari awal yang akhir ini akan membahas tentang fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Wa dzakarul musannif, dan pengarang kitab. Nah, ini Imam menjelaskan bahwa Fathul Qorib Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim ini menjelaskan bahwa Abi Suja Ahmad bin Husain al-Asfahani ini akan menjelaskan, mana tadi kita ini? Si Abi lihat lagi ya. Mana ya? Lupa deh. Nah, ini. Menjelaskan dalam ucapan wa furudul wudu sittatu asya. Ini mengarah ke pengarang awal. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. An-niyatu dalam kurung berarti itu pengarangnya. Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikatnya niat, bentuknya niat secara syariat, yaitu qasdus syai' muqtadinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja terhadap sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Jadi yang dinamakan niat itu bertujuan terhadap sesuatu, bertujuan tersebut bersamaan dengan apa yang dilakukan. Jadi ungkapannya bersamaan ya, bukan dilakukan sebelum melakukan. Itu. Ini kita contoh sini. Sekarang kita coba lihat di bawah. Di bawah di sini dijelaskan bahwa faslun fi furudil wudu. Ini sama seperti yang di atas. Yang dikurung kan tadi, kalau yang di atas yang dikurung itu kitab Ghoyatut Takrib, sedangkan yang tidak dikurung itu Fathul Qorib. Kalau yang di bawah yang dikurung itu Fathul Qorib, ya Fathul Qorib. Yang di luar itu dinamakan Kutul Habibul Qorib. Di sini dijelaskan fi furudil wudu, ditambah lagi ai wa sunanu, dan sunnah-sunnahnya. Ini menjelaskan bahwa nanti yang kita akan bahas di fasal ini bukan hanya fardunya saja, tapi sunnah-sunnahnya. Wa huwa ini kan isim domir. Bahasanya itu. Kata ganti. Ini itu. Maksudnya itu ini adalah al-wudu. Bidomil wawi fil asyar ismul ilfi'ih. Ini penjelasan tadi. Maksudnya alladhi huwa isti'malul ma' fi a'dha'in mahsusatin muftatihan biniyah. Maksudnya yang lebih masuk yaitu penggunaan air di anggota-anggota khusus yang dimulai dengan niat. Wal murad huna, maksudnya yaitu ai fi hadal maudu, yaitu di pembahasan ini.
Wa bi fathil wa ismun lima yatawadda'u bih mabniyun lil majhul. Nah, ini maksudnya mabni majhul. Ini pembahasan nahwu. Ai lima yuhayyilu lil wudu bih kalma, yaitu sesuatu yang menjadikan yang digunakan untuk wudu seperti air. Alladzi fil ibrik, yang berada di kendi, au fil mido, atau di dalam tempat wudu. La lima yasiu minal wudu kama innahir, bukan terhadap sesuatu yang mensahkan wudu seperti air sungai. Wa kada kullu makan ala wasni fa'ul kal fatur wasahur. Jadi pembahasan tadi yang di atas ini yang mengatakan kalau wadu itu sesuatu yang menjadi tempatnya wudu, bukan wudunya. Nih dijelaskan alladzi fi ibrak. Wa yastamilul awal alladhi huwal fi'lu ala furudi. Nah, ini menjelaskan pekerjaannya itu ada yang berupa furud dan sunnah. Bahkan ditambah lagi syarat-syaratnya dan makruh-makruhnya. Wa dzakarul musannif furud fi qawlihi wa fi bimakna ba. Ini dijelaskan bahwa ungkapan fi qaulihi itu dengan arti dalam ucapannya, bukan di dalam. Furudul wudu itu ada 6. Fardhu fardhunya tunduk fakot saja fi haqqis salim, bagi orang yang sehat. Ghairuhu dan lainnya. Akhadwa aniyah wa yata'allaqu biha la biqaidi kauni fil wudu. Ahkamu sab'ah majmu'atun fi qawli ba'duhum haqiqatun hukmu mahal wa zaman kafiyatun syartun maksud hasan. Dan niat tersebut akan berhubungan la biqaidin kauniya fil wudu, hukum-hukum tujuh yang terkumpul. Jadi yang niat tersebut akan mencakup terhadap 7 hal yang terkumpul dalam fi qawli ba'dihim, sebagian ulama. Hakikahnya, hukumnya, tempatnya, zamannya, caranya, syaratnya, tujuannya hasan. Hakikah 1, hukum 2, tempatnya, zamannya, caranya, syaratnya, dan maksudnya. Ya, ada 7. Faqiqatuha lughatun mutlaq al-qasdu sawa'un qarinul fi'li amla. Jadi hakikat yang pertama yaitu hukum yang pertama yaitu haqiqatuha lugh mutlaq al-qasdu sawa'un qarinul fi'li amla, baik bersamaan niat, bersamaan dengan pekerjaannya atau tidak. Wa haqiqatu syar'an qadri syai' aikal wudu was shalah muqtarinan, maksudnya bersamaan tujuan tersebut di fi'li dzalika fi'li. Fa in taroha aw ta'akhkhara fi'li anu al-qasdu summi azam. Tuh. Jadi bisa disimpulkan untuk niat ini secara syariat, hakikahnya, bentuknya itu bertujuan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Jika wa intaroha
jika adanya niat tersebut sebelum pekerjaan, maka itu dinamakan azam. Wa hukmu, ini dijelaskan hukumnya kalau azam itu biasanya wajib. Hukumnya niat ini wajib, tempatnya di hati, waktunya itu awalnya ibadah kecuali pada waktu puasa. Fa inna mutaqaddiman alaihi li usrin muraqibal fajri. Kenapa kok? Maka sesungguhnya niat yang didahulukan untuk li usrin, terburu-buru, muraqibal fajri karena dekatnya fajar. Bahkan lau auqa'an niyah fi muqarinatan lil fajr lam yasihu li wujubit tatyin fil fard. Bahkan seandainya ada seorang yang berniat bersamaan dengan fajar, maka puasanya tidak sah karena liwujubit tabyid, karena kewajiban tabyid dalam fardu. Ini ada penjelasannya. Ini akan membahas di bab puasa nanti. Wassahih, adapun menurut qaul sahih, pendapat sahih, annahu uqimu fil azam maqamun niyah. Menurut sahih, adanya azam ini seperti makomnya niat. Wa kaifatuha, adapun caranya niat, tahtalifu fi ihtilafil manwi, itu berbeda dengan ihtilafil manwi, dengan perbedaan yang diniati. Jadi caranya itu harus sama. Kalau niat sholat duhur, ya sholat duhur, bukan sholat asar. Wasartu, pun syaratnya niat itu Islam, tamyiz, pintar, wal ilmu bil manwi, dan mengetahui apa yang diniati, wal jazm, dan mantap, wa adamul ityan, tidak adanya ikut-ikutan, bima yunafiha, dengan sesuatu yang meniadakan niat tersebut. Wa maksuduha, adapun tujuannya niat, tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan ibadah terhadap adah, au tamyizul muratib bil ibadah, atau untuk membedakan urutan ibadah. Jadi kan sudah dijelaskan tadi, niat itu hakikatnya secara syariat dilakukan pada waktu melakukannya. Tuh, hukumnya itu wajib, tempatnya itu di hati, waktunya itu di awalnya ibadah kecuali puasa. Tuh syaratnya, caranya itu tahtalifu bihtilafil manwi, harus sesuai dengan yang diniati. Nomor syaratnya itu harus Islam, pintar, tamyiz itu intinya gak gila, tamyiz. Wal ilmu bin manwi, mengetahui apa yang diniati, niat apa. Jadi semantep, dalam artian mantep itu sudah, kalau sholat itu harus fokus. Wadamul ityan, ketiadaan ityan bima yunafi, ketiadaan ikut-ikutan terhadap sesuatu yang meniadakan niat. Jadi kalau seumpama niat wudu, tapi dalam hatinya kalau seumpama dalam sholat
saya lapar, saya akan berhenti karena saya lapar. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi itu ya untuk niat. Jadi niat itu ada berhubungan dengan 7 hukum. 7 hukum yang terkumpul, yaitu hakikat. Harus tahu 7 tersebut, itu hakikatnya apa, hukumnya apa, tempatnya di mana, zamannya, waktunya itu kapan, caranya bagaimana, syaratnya apa, maksudnya apa. Oke. Saya rangkum dari awal ya. Pertama tadi kita sudah bahas tentang kitab yang ada 3 cuman saling melengkapi. Ghayatul Takrib, kitab awal dijelaskan Fathul Qorib. Fathul Qorib ini dijelaskan lagi oleh Kutul Habibul Qorib. Tuh. Itu yang tadi kita membahas sekelumit tentang niat. Jadi perlu kita ketahui, niat itu mempunyai pembeda dengan lainnya. Bisa dikatakan niat itu apa? Bisa dikatakan niat itu jika dia dilakukan pada saat bersama dengan pekerjaan, tujuan sesuatu yang bersama dengan sesuatu itu. Kalau seumpamanya setelah bertujuan sesuatu, cuman sesuatu tersebut dilakukan setelah niat itu ada jeda lalu melakukan pekerjaannya, itu dinamakan azam. Tapi di bawah oleh kitab Kutul Habibul Qorib dijelaskan itu semua ibadah kecuali puasa. Kalau puasa itu bahkan tidak sah kalau bersamaan dengan fajar, karena diwujubit tabyid, harus ada kewajiban tabyid. Apa itu tabyid? Itu ada di bab puasa. Bahkan di niat tersebut ada 7 hukum yang harus diketahui. Yang pertama, hakikatnya puasa itu, niat itu apa, hukumnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan, caranya bagaimana, syaratnya apa, maksudnya apa. Nah, 7 tersebut hakikatnya itu sudah dijelaskan. Pertama, dilakukan pada waktu melakukan pekerjaannya tersebut. Jadi kalau niat wudhu dilakukan pada waktu membasuh muka. Tuh. Terus hukumnya itu wajib. Mana tadi keterangannya? Hukum wajib. Hukumnya itu wajib. Tempatnya di hati. Waktunya awalnya ibadah kecuali puasa. Ini dijelaskan kenapa puasa gitu. Terus caranya untuk membedakan dengan yang selain yang diniati. Syaratnya harus Islam, cerdas itu tidak bodoh atau gila, mengetahui apa yang diniati, mantap, ketiadaan ityan, mengikuti terhadap sesuatu yang menafikan niat tersebut. Maksudnya membedakan ibadah dengan adat kebiasaan atau membedakan urutannya ibadah.
Bimo pipis. Nah, karena sudah ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.